Nama saya Friska. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Bimbingan dan Konseling di TK. Pendidikan taman kanak-kanak merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini yang memiliki peran penting untuk mengembangkan kepribadian anak serta mempersiapkan mereka memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Peran guru bimbingan dan konseling atau konselor sangat diperlukan dalam memberikan layanan guna membantu anak dalam mengembangkan kepribadiannya. Tujuan bimbingan dan konseling di TK yaitu pertama, membantu anak mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kedua, membantu anak menyiapkan perkembangan mental dan sosial untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya. Yang ketiga, membantu orang tua agar mengerti, memahami, dan menerima anak sebagai individu. Yang keempat, membantu orang tua mengambil keputusan memilih sekolah bagi anak yang sesuai dengan taraf kemampuan intelektual, fisik, dan sosial emosinya. Selanjutnya ada karakteristik pelayanan BK di taman kanak-kanak. Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan, sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Sedangkan konseling, menurut Scherzer dan Stone, mengatakan bahwa konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli, agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya, sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Asumsi dasar yang melandasi bahwa PAUD memerlukan bimbingan dan konseling adalah kesetaraan. PAUD sekarang ini dengan pendidikan dasar dan menengah, jika di lingkungan pendidikan dasar dan menengah bimbingan dan konseling dibutuhkan, otomatis PAUD juga membutuhkannya. Selain keahlian dan pengalaman pendidikan, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah kecintaan yang tulus pada anak, berminat pada perkembangan mereka, bersedia mengembangkan potensi yang dimiliki pada anak, dan hangat dalam bersikap dan bersedia bermain dengan anak. Jadi, pendidikan anak usia dini atau PAUD mencakup 3 lembaga pendidikan anak, yaitu TK atau RA, KB, dan TPA, serta bentuk pelayanan sejenisnya. Biasanya, pendidikan TK atau RA ini adalah pendidikan formal, hanya menerima peserta didik berusia 4-6 tahun. Sedangkan KB dan bentuk sejenis pendidikan non-formal hanya menerima peserta didik antara usia 2-4 tahun. Adapun TPA atau pendidikan informal bisa menerima penitipan anak mulai usia dari 2 bulan sampai 2 tahun. Pendidikan anak usia dini dalam hal ini hanya sebatas membantu dan mengarahkan proses tumbuh kembang anak agar lebih terarah dan terpadu. Orientasi pokok pendidikan anak usia dini adalah yang pertama, melatih kemampuan adaptasi belajar anak sejak awal. Yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi verbal. Yang ketiga, mengenalkan anak pada lingkungan dunia sekitar, seperti orang, benda, tumbuhan, dan hewan. Yang keempat, memberikan dasar-dasar pembelajaran berikut seperti mengingat, membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Selanjutnya, ada pendidik PAUD yang ideal adalah seseorang yang memiliki kompetensi profesional yang terdidik dan terlatih, baik dan memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. Selanjutnya ada jenis-jenis pelayanan BK di TK. Yang pertama, layanan pengumpulan data
untuk menjaring informasi-informasi yang diperlukan oleh guru atau pembimbing peserta didik tersebut. Yang kedua, layanan informasi untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang baik untuk anak dan orang tua. Selanjutnya, adapun karakteristik pelayanan BK di TK dapat dilakukan dengan cara yang pertama, Selanjutnya, adapun karakteristik pelayanan bimbingan dan konseling di TK dapat dilakukan dengan cara yang pertama, proses bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan pola pikir dan pemahaman anak. Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi anak usia dini relatif cukup sulit untuk dilaksanakan. Ini terjadi bukan karena disebabkan berbedanya langkah-langkah bimbingan, tetapi disebabkan oleh perbedaan karakteristik anak yang dibimbing. Yang kedua, waktu pelaksanaan bimbingan sangatlah terbatas. Dan yang ketiga, bimbingan dilaksanakan dalam nuansa bermain. Yang keempat, adanya keterlibatan orang tua ketika sedang belajar di PAUD atau TK. Guru pembimbing atau pendamping berperan sebagai pengganti orang tua. Terima kasih.